Selamat datang di video presentasi perkalian sinus dan kosinus. Nah, di video ini kita akan mengerjakan beberapa contoh soal. Yang pertama adalah tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah 2 sinus 45 derajat dikalikan dengan sinus 75 derajat. Nah, ini adalah perkalian sinus. Nah, mari kita ingatkan dengan sinus A ditambahkan B dengan kosinus A ditambahkan dengan B. Nah, biasanya untuk membantu saya untuk mengingat rumus perkalian sinus, saya selalu menggunakan penjumlahan dua sudut oleh sinus dengan kosinus. Di mana penjumlahan dua sudut oleh sinus itu adalah sinus A kosinus B ditambahkan dengan kosinus A sinus B. Lalu kosinus A ditambah dengan B itu adalah kosinus A dikalikan dengan kosinus B dikurangkan dengan sinus A dikalikan dengan sinus B. Nah, lalu rumus yang kita perlukan itu adalah perkalian sinus dengan sinus. Maka jika kita lihat dari dua rumus ini, perkalian sinus dengan sinus kita dapatkan di penjumlahan dua sudut oleh kosinus, yaitu di sini. Nah, lalu jika kita perhatikan, kita tidak memerlukan kosinus A dikalikan dengan kosinus B. Nah, maka kita bisa kurangkan persamaan ini atau rumus ini dengan rumus kosinus A dikurangkan dengan B. Maka kalian akan mengeliminasi kosinus A dikalikan kosinus B dikurangkan dengan kosinus A dikalikan kosinus B. Tentu saja jika kalian bingung, kalian bisa melihat penjabaran rumus di video sebelumnya. Nah, maka kalian akan menemukan bahwa negatif dikurangkan dengan positif itu akan menjadi negatif 2 sinus A dikalikan dengan sinus B itu sama dengan kosinus A tambah B dikurangkan dengan kosinus A dikurangkan dengan B. Ya, karena kita perlu eliminasi ini, maka kita akan gunakan operasi pengurangan. Maka itu adalah kosinus A ditambah dengan B dikurangkan dengan kosinus A dikurangkan dengan B. Nah, ini adalah rumus dari perkalian 2 sinus. Maka jika kita ingin menghilangkan negatif ini, mari kita kalikan negatif untuk kedua ruasnya. Makanya kemudian 2 sinus A dikalikan dengan sinus B itu sama dengan negatif dari kosinus A tambah B dikurangkan dengan kosinus A kurang B. Nah, dengan begini kalian telah dapat mengerjakan soal tersebut. Yaitu ini adalah A, ini adalah B, maka ini adalah negatif dari kosinus 45 derajat ditambahkan dengan 75 derajat. Lalu kita kurangkan dengan kosinus 45 derajat dikurangkan dengan 75 derajat. Dimana itu akan sama dengan negatif dari kosinus 45 ditambahkan dengan 75 itu adalah 120 derajat. Dikurangkan dengan kosinus 45 derajat dikurangkan dengan 75 derajat itu adalah kosinus negatif 30 derajat. Nah, kita ketahui bahwa kosinus 120 derajat itu adalah kosinus 180 dikurangkan dengan 60 derajat. Dikurangkan dengan kosinus negatif 30 derajat itu adalah kosinus 30 derajat. Ya. Nah, di mana ini adalah negatif dari kosinus negatif 60 derajat. Atau kita bisa tuliskan bahwa ini adalah negatif kosinus 60 derajat. Lalu kita kurangkan dengan kosinus 30 derajat. Nah, untuk mengingatkan kalian, mari kita gambarkan bidang kartesian ya. Di mana ini kita memiliki 4 kuadran. Di kuadran pertama, sinus, kosinus, dan tangen bernilai positif. Di kuadran kedua, itu adalah sinus yang bernilai positif. Di kuadran ketiga adalah tangen yang bernilai positif. Di kuadran keempat adalah kosinus yang bernilai positif. Nah, maka kosinus dari negatif 30 itu berada di kuadran keempat. Maka di sini akan berubah menjadi positif kosinus 30. Ya, maka saya bisa katakan bahwa kosinus dari negatif alfa
itu sama dengan kosinus alfa. Karena di kuadran keempat itu bernilai positif kosinusnya. Nah, untuk 180 dikurangkan dengan 60 derajat itu adalah bernilai negatif karena hanya sinus yang bernilai positif. Maka di sini menjadi negatif kosinus 60 derajat. Nah, mengapa bernilai negatif? Jika kita perhatikan, kita memiliki sudut 120 derajat. Nah, untuk kosinus itu adalah samping dibagikan dengan miring, di mana ini adalah sumbu X negatif. Maka jika negatif dibagikan dengan bilangan positif, maka tentu saja kosinus itu adalah bilangan negatif. Ya, karena di sini adalah 60 derajat. Maka ini adalah samping dibagikan dengan miring, itu akan bernilai negatif. Nah, mengapa sinus bernilai positif? Karena sinus merupakan depan dibagikan dengan miring, di mana depan ini adalah nilai Y positif. Nah, maka sinus bernilai positif. Ya, jika kalian perhatikan di sini, untuk kosinus mengapa di kuadran keempat bernilai positif? Nah, di sini sudutnya adalah di sini. Kosinus itu adalah samping dibagikan dengan miring, di mana samping itu adalah bernilai X positif. Dibagikan dengan positif, maka positif di bagian positif akan bernilai positif. Maka kosinus di kuadran keempat adalah bernilai positif. Ya, semoga kalian masih mengerti trigonometri 1. Maka ini adalah negatif dikalikan dengan negatif kosinus 60 dikurangkan dengan kosinus 30. Nah, maka ini akan sama dengan negatif dari negatif kosinus 60 itu adalah setengah. Dikurangkan dengan kosinus 30 itu adalah 1/2 akar 3. Maka mari kita kalikan negatifnya ke dalam. Di mana ini akan menjadi positif, di sini akan menjadi positif. Lalu mari kita faktorkan setengah. Maka ini akan menjadi setengah dikalikan dengan 1 ditambahkan dengan akar 3. Nah, maka ini adalah 2 sinus 45 derajat dikalikan dengan sinus 75 derajat. Nah, semoga kalian mengerti bagaimana cara untuk mengerjakan perkalian sinus dengan sinus. Nah, mari kita ke soal kedua, yaitu tunjukkan bahwa tangen setengah A sama dengan sinus A dibagikan dengan 1 ditambahkan dengan kosinus A. Nah, di mana tangen setengah A itu sama dengan sinus setengah A dibagikan dengan kosinus setengah A. Ya, tangen itu adalah sinus dibagikan dengan kosinus. Maka mari kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan kosinus setengah A. Di sini kita juga kalikan dengan kosinus setengah A. Nah, maka yang di atas ini untuk pembilangnya itu adalah sinus setengah A dikalikan dengan kosinus setengah A. Lalu kita bagikan dengan kosinus kuadrat setengah A. Nah, jika kita perhatikan ini adalah perkalian sinus dengan kosinus. Nah, mari kita tuliskan sinus penjumlahan dua sudut oleh sinus, di mana sinus A ditambah B itu adalah sinus A dikalikan dengan kosinus B dijumlahkan dengan kosinus A dikalikan dengan sinus B. Nah, jika kita lihat yang kita perlukan adalah perkalian sinus dengan kosinus yang di depan ini. Maka kita perlu mengeliminasi kosinus A dikalikan dengan sinus B, di mana ini merupakan positif. Nah, maka kita perlu jumlahkan dengan sinus A dikurangkan dengan B. Karena sinus A dikurangkan B itu adalah sinus A dikalikan kosinus B dikurangkan dengan kosinus A sinus B. Maka positif dikurangkan dengan kosinus A sinus B itu akan menjadi saling mengeliminasikan. Maka rumusnya adalah sinus mari saya tuliskan ini ya, 2 karena merupakan penjumlahan ya, maka ini akan menjadi 2 sinus A dikalikan dengan kosinus B itu akan menjadi sinus A ditambahkan dengan B dijumlahkan dengan sinus A dikurangkan dengan B ya. Nah, maka ini akan sama dengan, nah di sini yang kita perlukan adalah 2. Kita perlukan 2 ya.
Maka mari kita kalikan dengan 2, kita bagikan dengan 2. Dengan begini, saya tidak akan mengubah nilai sinus setengah A dikali dengan kosinus setengah A dibagikan dengan kosinus kuadrat setengah A. Karena saya kalikan dengan 1, ya. Nah, maka di sini yang untuk pembilangnya kita telah dapat mengubah menjadi bentuk seperti berikut. Dengan rumus ini ya, jika kalian menghafalnya, maka kalian tidak perlu menjabarkannya seperti berikut. Di sini saya selalu menggunakan penjumlahan dua sudut untuk membantu saya mengingat rumus ini. Nah, maka ini akan menjadi sinus A ditambah dengan B, yaitu setengah A ditambahkan dengan setengah A. Maka ini adalah sinus A. Lalu kita tambahkan dengan sinus A dikurangkan B, yaitu setengah A dikurangkan dengan setengah A, di mana itu adalah sinus 0 derajat. Lalu kita bagikan dengan 2 kosinus kuadrat setengah A. Nah, sinus 0 itu adalah 0. Nah, maka pembilangnya telah sama. Maka kita perlu mengubah 2 kosinus kuadrat setengah A menjadi 1 ditambahkan dengan kosinus A. Nah, di mana ini adalah rumus sudut ganda. Kita ketahui bahwa kosinus 2A itu sama dengan kosinus kuadrat A dikurangkan dengan sinus kuadrat A. Lalu kita dapat mengubah atau kita mengetahui bahwa sinus kuadrat A ditambahkan dengan kosinus kuadrat A sama dengan 1. Nah, maka di sini yang kita perlukan adalah kosinus kuadrat A. Nah, maka kita perlu ubah sinus kuadrat A itu menjadi 1 dikurangkan dengan kosinus kuadrat A. Ya. Nah, maka ini akan menjadi kosinus 2A itu kan sama dengan 2 kosinus kuadrat A dikurangkan dengan 1. Ini adalah rumus sudut ganda. Maka yang kita perlukan adalah kosinus kuadrat setengah A, di mana di sini adalah A. Maka mari kita substitusikan A dengan setengah X. Maka di sini adalah kosinus 2 dikalikan dengan setengah X sama dengan 2 kosinus kuadrat setengah X dikurangkan dengan 1. Nah, ini yang kita perlukan ya. 2 kosinus kuadrat setengah A. Nah, maka kita bisa tuliskan sebagai berikut, yaitu 2 kosinus kuadrat setengah X itu sama dengan kosinus 2 dikalikan dengan setengah, kita dapat mencoretnya ya, maka itu akan menjadi kosinus X ditambahkan dengan 1, karena negatif 1 kita pindahkan ke ruas kiri, itu akan menjadi positif. Maka kita bisa tuliskan sebagai berikut, yaitu 2 kosinus kuadrat, saya hanya substitusikan X dengan A ya, maka ini adalah setengah A itu sama dengan kosinus A ditambahkan dengan 1. Nah, dengan menggunakan rumus ini, maka kita telah dapat menyelesaikan soal tersebut, di mana ini akan sama dengan sinus A ditambahkan dengan 0, maka 0-nya kita tidak perlu tuliskan, di mana 2 kosinus setengah A, 2 kosinus kuadrat setengah A itu adalah kosinus A ditambahkan dengan 1, maka ini adalah kosinus A ditambahkan dengan 1, di mana itu adalah tangen setengah A. Nah, maka telah terbukti bahwa tangen setengah A itu adalah sinus A dibagikan dengan kosinus A ditambahkan dengan 1. Nah, jika kalian telah menghafal rumus ini, maka kalian tidak perlu menjabarkannya, tentu saja ya. Jika kalian tidak menghafal rumus ini, maka kalian bisa menjabarkannya langkah demi langkah, di mana ini sangatlah sederhana. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan mengerjakan satu soal lagi tentang perkalian sinus dan kosinus.